Nah, syirik itu kan mendua. Berkeyakinan ada yang lain dari Allah itu syirik. Nah, sedangkan kita dituntut untuk bertauhid. Allah itu mendengar. Kita rasakan, kita juga mendengar. Nah, kalau keyakinan kita Allah mendengar dan kita juga berkeyakinan dan merasakan sendiri bahwa kita ini mendengar, berarti dua yang mendengar. Kalau kita merasakan kita mendengar, Allah juga mendengar, berkeyakinan seperti itu masih mendua, masih syirik juga. Kalau belum terpahami oleh kita mana zat mana sifat, lalu kita akan belajar tasawuf. Nah, di sini kadang-kadang kita kebingungan sendiri. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'dini muhabbataka ma'rifatan. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Iman beserta bapak-bapak para pengurus sepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan amali ibadah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengawali kajian tentang ilmu tasawuf dimulai dari kajian Tanbihul Masjid atau Ar-Risalah Masyah. Ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh. Jadi saya pikir ini bagus untuk kita memahami ilmu tasawuf, diawali dengan pemahaman tauhid terlebih dahulu. Kata beliau, fa'lam ayyuhal murid waffaqana Allah wa iyyaka li ta'atihi wasta'amalna wa iyyaka fi ma yardahu. Inna awwala wajibin 'alaika tauhidul haq subhanahu wa ta'ala wa tanzihihi mimma la yajuzu alaihi bi kalimati la ilaha illallah al-jami'atu li jami'i maratibit tauhidil arba'ah. Wa tauhid taf'ilu li nisbati katasdiq wal takzib la li ja'ali fa ma'na wahatullah nisbatu ila wahdaniyati la ja'altuhu wahidan fa inna wahdaniyatihi zatiyatun lahu laysat bija'li ja'lun fafhim. Ketahuilah wahai murid, fa'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai murid, waffaqana Allah wa iyyaka li ta'atihi, semoga Allah memberi petunjuk pada kami dan kepada kamu, li ta'atihi, untuk selalu taat kepadanya, wasta'amalna wa iyyaka fi ma yardahu,
dan semoga Allah menghendaki kita untuk melakukan apa yang diridainya. Bahwa kewajiban pertama atasmu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala wajibin 'alaika tauhidul haq subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesungguhnya yang pertama kali menjadi kewajibanmu adalah bertauhid atau mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihi mimma la yajuzu alaihi, dan mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya dengan kalimat la ilaha illallah al-jami'atu li jami' maratibit tauhidil arba'ah, yang menghimpun 4 tingkatan tauhid. Adapun makna tauhid itu ialah tindakan untuk mengaitkan, kata tasdiq wa takzib, seperti kata membenarkan atau mendustakan. La lil ja'li, bukan menciptakan. Pemakna wahdaniyah, oleh karenanya arti kalimat aku mengesahkan Allah, wahadullah artinya aku mengesahkan Allah, itu maknanya aku mengaitkan Allah dengan keesaannya, bukan aku menjadikannya esa. Jadi wahadullah nisbatu ila wahdaniyati la li ja'atu li wahidan, jadi bukan untuk menjadikannya esa. Fa inna wahdaniyati zatiyatul lahu laisat bija'ali ja'il, karena keesaan Allah itu telah melekat pada zatnya, bukan karena ada yang menciptakannya. Mari kita pahami dulu Bapak Ibu. Kewajiban pertama bagi kita manusia ini adalah mengesahkan Allah. Itu yang pertama. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Ya. Jadi Nabi SAW pertama kali yang beliau sampaikan adalah tentang pengenalan kepada Allah. Jadi bukan beribadah, tapi pengenalan dulu. 13 tahun Nabi SAW mendakwahkan Islam di kota Mekah. Itu urusan pengenalan kepada Allah. Nah, belum salat, belum puasa, belum syariatnya belum. Nah, makanya di sini juga Syekh Abdul Rauf itu mengatakan bahwa pertama kali awal wajibin alaika tauhidul haq subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kali menjadi kewajibanmu adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa tanzihi mimma la yajuzu alaihi, dan membersihkannya dari sifat-sifat yang tak pantas baginya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, bagaimana kita mentauhidkan Allah dan bagaimana kita untuk mensucikannya? Mentauhidkan Allah bukan berarti kita menjadikan Allah itu tauhid. Sebab tauhid itu itu sudah melekat pada zatnya. Jadi bukan kita menjadikan Allah itu supaya tauhid. Jadi tidak bisa kita disebut dengan mentauhidkan Allah.
Kenapa? Karena memang Allah itu sudah tauhid. Allah itu sudah esa. Cuman kita mengaitkan Allah dengan keesaannya. Mengaitkan Allah dengan keesaannya. Ya. Nah, ketika kita mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah, seperti apa sih kita bertauhid kepada Allah tadi? Apakah dengan kata-kata atau dengan keyakinan? Kalau dengan kata-kata, misalnya saya yakin Allah itu satu, itu dengan ucapan. Saya kira belum tentu dia bertauhid, sebab mentauhidkan Allah bukan dengan kata-kata. Walaupun 1000 kali kita ngomong saya yakin Allah itu satu, itu kan omongan mulutnya. Ya. Apa yang diucapkan oleh mulut belum tentu sama dengan apa yang diyakini. Nah, bagaimana kita bertauhid kepada Allah itu? Berkeyakinan bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Maka di sini ya wa tanzihihi mimma la yajuzu alaihi bi kalimah la ilaha illallah al-jami'ah li jami'i maratibit tauhidil arba'ah. Jadi membersihkannya yang sifat-sifat dari sifat-sifat yang tak pantas bagi Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, ketika kita mengucap kalimah la ilaha illallah, ini namanya kalimat tauhid. Jadi gelar daripada kalimah la ilaha illallah ini banyak, Pak. Ada disebut kalimat tauhid, disebut juga kalimat takwa, disebut juga benteng Allah. Kalimah tauhid ini disebut benteng Allah karena sesuai dengan firman Allah dalam hadis kursi, la ilaha illallah hisni, man qala la ilaha illallah dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada di dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Nah, jadi ini maka kalimah la ilaha illallah disebut juga benteng. Jadi kalau kita betul-betul mengamalkan dan memahami kalimah la ilaha illallah, insyaallah kita aman daripada siksaan Allah. Ya. Oleh karena itu kita perlu memahami betul. Kalau di sini Syekh Abdul Rauf Qaddasallahu sirrul aziz, beliau mengatakan ya, wa tanzihu mimma la yajuzu alaihi. Jadi membersihkan Allah itu dari segala sifat-sifat yang tak pantas baginya dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, kalimah la ilaha illallah adalah kalimah tauhid. Nah, bagaimana kita memahami kalimah la ilaha illallah itu untuk kita sampai kepada tingkat keyakinan tauhid? Nah, makanya saya katakan ya tidak cukup dengan kata-kata untuk kita bertauhid kepada Allah ya. Karena dia merupakan keyakinan, dan berkeyakinanlah kita bahwa tidak ada yang lain daripada Allah. Nah, baru kita duduk di tauhidnya. Kalau masih berkeyakinan kita ada yang lain dari Allah, itu masih belum duduk di tauhid. Nah, ini contoh ya. Kita yakin Allah itu melihat, yakin betul kita Allah melihat. Nah, sekarang kenyataannya kita juga melihat nih. Ya.
Bapak Ibu rasakan sendiri bahwa kita juga melihat. Kalau dalam keyakinan kita Allah melihat, kita pun melihat, berarti dua yang melihat. Nah ini belum duduk di tauhid, masih syirik juga ini. Nah syirik itu kan mendua, berkeyakinan ada yang lain dari Allah itu syirik. Nah sedangkan kita dituntut untuk bertauhid. Allah itu mendengar, kita rasakan, kita juga mendengar. Nah kalau keyakinan kita Allah mendengar dan kita juga berkeyakinan dan merasakan sendiri bahwa kita ini mendengar, berarti dua yang mendengar. Kalau kita merasakan kita mendengar, Allah juga mendengar, berkeyakinan seperti itu masih mendua, masih syirik juga. Nah, makanya syirik khafi itu sangat halus Bapak Ibu, dan di sinilah sering kita tergelincir. Syirik khafi itu tidak ubahnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Masya Allah, semut hitam kecil pula jalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, enggak kelihatan sama sekali, tapi ada. Nah, makanya ada syirik jali, ada syirik khafi. Kalau syirik jali kita sudah paham, insya Allah kita tidak akan terjerumus di situ. Menyembah patung, ya, menyembah berhala, itu kan sudah jelas. Kita sudah ngerti itu kan tidak boleh, itu syirik. Ya, kita sudah ngerti itu, insya Allah kita tidak akan terjerumus, gitu ya. Tetapi syirik khafi, nah ini banyak yang terjerumus di sini. Nah, karena syirik khafi ini halus sekali. Jadi merasakan ada yang lain dari Allah atau berkeyakinan ada yang lain dari Allah, itu sudah terjerumus ke jurang syirik. Makanya Syekh Abdul Rauf ini mengatakan harus dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, bagaimana kita membersihkannya dengan kalimat la ilaha illallah ini? Ada dua metode. Pertama dengan metode amaliyah, dan yang kedua dengan metode pemahaman. Ya. Dengan metode amaliyah, ya diamalkan, ya. Mengamalkan dengan zikir la ilaha illallah. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Alat pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Nah, jadi kalau ingin membersihkan hati kita dulu, ya kita harus melaksanakan zikirnya. Tidak cukup hanya hafal saja kalimatnya, tapi diamalkan. Berapa waktu yang lalu kalau saya tidak salah itu kita sudah belajar cara mengamalkan zikir itu. Tapi lagi-lagi waktu talqin zikir tempo hari saya katakan ini bukan ilmu, ya, tetapi amalan. Kalau ilmu kan diketahui ya sudah, hanya diketahui saja. Tapi kalau amalan harus diamalkan, jadi tidak akan memberi bekas kalau tidak diamalkan. Makanya kata Nabi SAW, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbaru imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, banyak-banyak kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan hanya diketahui aja.
sering-sering dengar ceramah, cuman kalau hanya diketahui tidak diamalkan, justru sebenarnya akan membebani kita. Banyak kita ketahui tapi tidak diamalkan, justru jadi beban, Pak. Kenapa jadi beban? Karena nanti di akhirat itu akan ditanya. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Ya. An umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu wa an ilmihi ma amila bih wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Pertama, umur kemana kau habiskan? Wa an umrihi fima afnahu. Tentang umur kemana kau habiskan. Yang kedua, wa an jismi fima ablahu. Tentang tubuhmu kemana saja kau bawa. Ya, dibawa kemana mobil ini? Ya, kendaraan tubuh ini dibawa kemana aja dia. Ya. Yang ketiga, wa an ilmihi ma amila bih. Tentang ilmu pengetahuan yang sudah kau dapati, apa saja yang sudah kau amalkan. Nah, ini akan diminta tanggung jawab. Udah belajar zikir tapi tak diamalkan, nah ini akan diminta tanggung jawabnya nanti. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang harta kekayaanmu, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Nah, tentang harta ini 2 persoalannya. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. So, kadang-kadang mendapatnya bagus, membelanjakannya enggak bagus, Pak. Ya, peras keringat banting tulang, bekerja seharian, dapat duit malah beli nomor. Nah, judi, nah, ini namanya mendapatkannya bagus tetapi membelanjakannya enggak bagus. Atau sebaliknya, mendapatkannya enggak bagus tapi menggunakannya bagus. Maling, harta orang diambilnya tapi disedekahkan sama dia. Ya, atau maling, ya, duitnya dikumpul-kumpul naik haji. Ya, ini kan cara mendapatkannya enggak bagus. Ada dulu, Pak, ya, di satu tempat, kalau saya ceritakan tempatnya di mana, ini cerita. Ya, ini kejadian. Jadi saking kepinginnya menunaikan ibadah haji, dia maling damar. Ya, jadi di kebun itu kan banyak damar, Pak. Ya, kalau di kampung itu damar. Jadi malam-malam dia ngambil damar di kebun orang, Pak. Orang tidur dia ngambil damar itu malam itu. Ditumpuknya hasil damarnya itu di rumahnya, terus dijualnya. Nah, dan dijualnya, kumpul-kumpulkan duitnya, nyetor ONH dia. Nah, naik haji. Nah, waktu zaman itu kan nggak seperti sekarang. Waktu itu nyetor, nah tahun itu juga berangkat. Nah, nyetor, berangkatlah dia ke tanah suci. Sampai di sana tuh mekik kepanasan. Ya, nggak sempurna ibadahnya, sakit, kepanasan. Akhirnya sampai pulang ngomong sama orang, kapok saya, nggak mau lagi ke Mekah. Ini kenapa? Karena uangnya didapat dengan cara maling. Walaupun ya digunakan untuk cara yang bagus, itu tidak besar juga. Maka nanti akan ditanya, ya, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Ya, wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Itu yang akan dipertanyakan nanti di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali. Kalau membersihkan hati dengan cara mengamalkan zikir la ilaha illallah. Ya. Nah, maka kita
amalkan ya dengan tekun, dengan baik zikir la ilaha illallah. Maka kalau yang kita pelajari kemarin dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, di kewajiban seorang ikhwan dalam amaliyah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu 4. Ya, ini kewajiban setelah kita mendapat talqin zikir, ya artinya kita itu sudah menjadi muridnya para aulia, muridnya sultan aulia. Ya, jadi kita murid Syekh Abdul Qadir Jailani, murid pengusaha Abah Hanom, murid daripada Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Ya, jadi setelah kita pelajari talqin zikir, belajar zikir, ya, dengan sendirinya kita sudah menjadi murid-murid beliau. Makanya disitulah silsilah itu harus tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akan ya tersambung dengan guru-guru kita tadi. Nah, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan orang-orang soleh lah gitu ya, insya Allah di akhirat nanti kita kumpul sama mereka. Sebab nanti di akhirat itu kita kumpul bersama orang yang kita sering berkumpul di majalis. Ya, kalau kita sering berkumpul sama peminum, pemabuk, nah nanti kawannya mereka itu. Ya. Kalau sering berkumpul sama germo-germo, nah kawannya itu juga. Tapi kalau kita sering berkumpul sama orang soleh, orang zikir, orang ahli ibadah, berkumpul dengan guru yang mengajak kita untuk dekat pada Allah, di akhirat nanti kita juga kumpul sama mereka. Nah, jadi di akhirat siapa teman kita, siapa yang kita cintai. Cinta kepada Allah, maka kita kembali ke Allah. Cinta kepada Rasul, kita berkumpul sama Rasul. Cinta sama orang soleh, maka berkumpul sama orang soleh. Maka cinta kepada yang lain juga begitu. Jadi kita berkumpul bersama dengan siapa yang orang yang sering kita bermajelis dengan mereka. Ya. Jadi ikhwan TKN setelah kita bertalqin zikir, 4 kewajiban kita. Pertama, melaksanakan amalah zikir jahar dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, ini diamalkan setiap selesai salat fardu minimal 165. Ya. Ini kewajiban kita. Ya. Sebenarnya ini bukan kewajiban, Pak. Saya sering katakan zikir itu bukan kewajiban. Salat ini juga bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Nah, ketika kita merasa butuh, pasti kita akan lakukan. Nah, zikir dengan kalimah la ilaha illallah itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Tapi sayang, banyak orang belum merasa butuh. Ya, belum merasa butuh. Ya. Hanya sekedar pengetahuannya saja. Itu yang pertama. Nah, jadi zikir la ilaha illallah itu adalah kebutuhan yang kita amalkan setiap selesai salat fardu minimal 165. Lebih banyak lebih bagus, jangan sampai kurang. Cuman ada rukhsah. Kalau kita dalam kesulitan, artinya kita musafir, kalau kita lama-lama duduk nanti akan ditinggalkan bis gitu ya. Atau kita sibuk kerja di pasar, di sawah, di ladang, atau sibuk kita karena di kantor misalnya, contoh, sehingga nggak sempat kita zikir sebanyak 165 selesai salat fardu. Rukhsahnya boleh kita ya zikirnya 3 kali saja dulu. Nah, tapi nanti kan diqadha sore atau malamnya waktu sudah lapang kita qadha zikir kita berapa yang tinggal ya. Itu namanya rukhsah gitu ya. Tapi kalau minimalnya itu 165, itu minimal ya, 165. Lebih banyak lebih bagus.
Kalau kita belum biasa, ini kayaknya 165 itu lama, Pak. Kok lama banget. Tapi kalau sudah terbiasa enggak. 500 aja sebentar rasanya itu. Saya dulu pernah ya bersilaturahim di salah satu tempat Inabah Suryalaya. Ya, salah satu tempat Inabah di Suryalaya. Jadi waktu kami datang itu ya disuruhlah salah seorang di antara peserta Inabah itu yang sudah sembuh begitu untuk bercerita pada kami. Kami datang itu atas nama MUI Bandar Lampung waktu itu. Apa ceritanya? Saya merasakan beragama Islam baru di sini, kata dia. Jadi sebelum saya ke sini saya tidak menjalankan ajaran Islam. Walaupun saya sudah beragama Islam, tapi belum sempurna. Tapi setelah saya di sini barulah saya merasakan bahwa saya ini beragama Islam. Kami Pak kalau zikir sesudah sholat itu minimal 1.500 kata dia. Itu yang ngomong itu gadis Pak, karena dia kena narkoba. Ya, setelah dia sembuh itu sudah rupanya kalau dia zikir itu minimal 1.500 katanya. Kalau 165 itu dikit, terlalu dikit katanya. Ya, ini anak gadis Pak. Ya, zikirnya 1.500 sekali duduk. Kita kakek nenek nggak kuat. Ada, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi artinya kalau memang sudah di hati, apalagi sudah terbiasa, 165 itu dikit Pak. Ya, cuman di kita ini kadang-kadang merasa berat karena belum terbiasa saja. Itu yang pertama, dikit jaharnya, itu kewajiban. Yang kedua dikit khafi. Nah kalau zikir khafi ini tidak dibatasi, ya, tidak disebutkan bilangan. Abah juga tidak menyebutkan bilangan berapa bilangan zikir khafi, enggak disebutkan. Semampunya. Itulah kebijaksanaan guru itu. Bijaksana sekali. Makanya kalau zikir khafi sesudah sholat sebentar aja, bukan berarti hajur sebentar, enggak, karena mengingat waktu itu saja. Ya, tapi lebih lama lebih bagus. Bahkan zikir khafi itu ya kalau kita lihat dalam Al-Quran terus menerus tak putus-putus. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Nah, kalau istilah pengasabah dulu, kalau putus sambungkan, kalau lupa ingatkan, itu. Karena kita masih belajar terus menerus. Jadi zikir khafi itu kalau untuk dalam riyadhahnya itu semampunya. Ya. Tapi kalau dalam tarekat Naqsabandi Al-Khalidi itu ditentukan di latifah qalbinya 5.000. Latifah ruh, latifah sir, latifah khafi, afa, natiqah, kullu jasad itu masing-masing 1.000. Ini dalam rangka riyadhah atau suluk dalam istilah tarekat Naqsabandi Al-Khalidi. Tapi dalam pengamalan kita oleh pengasabah tidak ditentukan. Silakan semampunya. Tetapi lebih lama kita zikir lebih bagus. Lebih lama lebih bagus. Makanya kalau sudah sholat tahajud misalnya menunggu sholat subuh ya, mungkin kalau zikir jaharnya mengganggu orang tidur gitu ya, atau kita sudah capek juga ya udah duduk aja zikir khafi aja terus, mungkin setengah jam ya, mungkin 15 menit atau lebih, mungkin 1 jam gitu ya. Semampunya kita itu terus zikir, melatih hati kita itu untuk berzikir gitu. Ya dua Pak, jadi lidah dilatih dengan zikir la ilaha illallah, hati dilatih dengan zikir ismuzat gitu ya. Nah kenapa dua ini harus kita latih? Karena orang akan meninggal itu dua ini alatnya.
Pertama lidah, yang kedua hati. Nah, kalau lidah ini sudah terbiasa dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, insya Allah itu juga akan terbawa sampai kita meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi kalau lidah ini sudah tak terbiasa, khawatirnya enggak muncul, Pak. Sebab ketika orang meninggal itu apa yang lengket di hatinya. Ya. Kalau lengket di hati kita itu tentang Allah, lalu kemudian terbiasa kita menyebut la ilaha illallah, ya insya Allah sampai mati pun itu yang akan terbawa. Ya, jadi apa yang lengket di hati itulah yang akan terbawa. Maka kata Nabi SAW, matan nas bima ya'isu bih, manusia mati sesuai kebiasaan. Nah makanya sebelum kita menemui ajal, ya kita biasakan dulu lidah kita ini nyebut la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya nyebut la ilaha illallah, dia masuk surga. Itu satu. Nah, tapi kalau lidah sudah nggak bisa ngomong, ya ibarat istilah orang, tinta sudah kering, pena pun sudah patah, kertas pun sudah robek, nggak ada lagi yang bisa ditulis, nggak ada yang bisa disebut, kalimatnya juga ya mungkin sudah nggak bisa disebut karena lidah sudah keluh. Ya, ada juga orang ditakdirkan Allah ya jauh hari sebelum dia meninggal kena stroke, lidah sudah nggak bisa ngomong lagi. Satu-satunya alat hanya hati. Nah kalau hati ini nggak tahu cara zikirnya, seperti apa zikir dalam hati itu? Nah bagaimana kita akan berzikir? Ibarat kata orang, kalau gempa sudah datang, angin puting beliung pun sudah tiba, itu sudah alamat kiamat akan terjadi. Nah kalau situasinya seperti itu, lidah sudah nggak bisa dipakai karena sudah keluh. Satu-satunya hati, tapi hati nggak terbiasa zikirnya. Seperti apa zikir hati itu? Nah, apa kita nyebut, apa gimana? Nah, makanya selagi kita masih sehat ini kita latih hati kita, dan itu perintah Allah. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhanmu melalui hatimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa duna jari minal qaul, jangan bersuara keras. Cukup di hati saja. Bil ghuddu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lupa, jangan sampai lalai, jangan sampai lengah. Sedetak jantung, sehembus nafas kita tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai, kata Allah. Nah maka kita latih hati kita ini untuk berzikir. Nah jadi itu yang kedua. Jadi pertama mengamalkan dengan zikir jahar, yang kedua zikir dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, itu dalam mengamalkan. Yang kedua memahami. Jadi kita untuk mendapatkan tauhid, duduk di tauhid, pertama dengan cara kita mengamalkan dan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua memahami. Ya. Bagaimana kita memahami kalimat la ilaha illallah? La ilaha, tak ada Tuhan. Ini kan kalimatnya, la ilaha, enggak ada Tuhan. Nah ketika kita mengatakan la ilaha, enggak ada Tuhan, ini namanya takhalli, pengosongan, dikosongkan dulu. Nah ketika kita bicara Tuhan, apa sifat yang ada?
Ada 7 sifat yang disebut sifat ma'ani. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada enggak sifat itu kepada kita? Ada. Kita rasakan ada. Kita punya kuasa mengangkat tangan, kuasa kita mengangkat kaki, kuasa kita mengangkat sesuatu barang. Ada qadrat, ada iradat, ada. Kita punya keinginan, ingin belajar, ingin tahu, ingin punya mobil, ingin punya rumah. Banyak lagi keinginan-keinginan kita itu. Berarti ada sifat iradat itu ada di kita, ada keinginan itu. Ilmu, tahu enggak kalau api itu panas? Tahu enggak kalau air itu membasahi? Tahu enggak kalau tajam itu melukai? Tahu. Nah, itu sudah tahu. Nah, tahu kita itu dari mana? Ya, nah, ini kita sudah paham betul bahwa kita ini sudah tahu. Ada pengetahuan kita. Tahu kita kalau api membakar, tahu kita kalau air membasahi, tahu kita kalau tajam melukai, dan banyak pengetahuan. Tahu kita baca Al-Quran, tahulah kita cara sholat, banyak lagi. Itu ilmu. Ya, qadrat, iradat, ilmu, hayat, hidup. Ya, merasa enggak kalau kita ini hidup? Ya, kita rasakan betul. Dulu kita enggak ada, kemudian kita ada, terus kita dalam keadaan kecil mungil, kemudian membesar, menjadi dewasa, jadi tua. Nah, kan ada perubahan. Nah, itu menunjukkan kita ini hidup, bisa bergerak gitu kan. Nah, itu berarti kita hidup. Ada hidup itu di kita. Nah, sekarang kita coba rasakan itu dulu gitu ya. Hidup, hayat, sama mendengar. Mendengar enggak kita nih? Enggak usah tanya sama orang lain, Pak. Rasakan. Kita ini mendengar, ya, telinga kita ini mendengar. Basar, kita melihat. Benarkah kita melihat? Iya, benar. Kita bisa melihat ini dan itu. Ini meja, itu karpet, itu tiang, dan lain sebagainya lah. Mata kita melihat, kita merasakan betul kita melihat ini. Dan kita bisa ngomong kalam. Berarti sifat 7 itu ada pada kita ini. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ketika kita sudah merasakan itu ada pada diri kita, maka coba bersihkan. La ilaha, tak ada Tuhan. Artinya apa? Tidak ada sifat 7 itu. Ya, tidak ada, ya, tidak ada. La qadirun, la sami', la muridun, la sami'un, la basirun. Ya, tidak ada yang kuasa, tak ada yang kehendak, tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar, ya, tak ada yang hidup, tak ada yang tahu. Nah, tak ada yang berkalam. Itu namanya tahalli. Ya, kita kosongkan dulu. Setelah kita kosongkan, baru timbul kalimat illallah, melainkan Allah. Nah, duduklah di situ. Itu kita membersihkan dulu. Nah, membersihkan ya sifat-sifat tadi ya dari diri kita untuk kita kembalikan kepada yang punya. Nah, maka sering-sering kita nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya apa? Kita membersihkan diri kita dari pengakuan adanya kita. Ngaku kita ada, ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang mendengar. Dari sifat 7 tadilah ya dibersihkan, kemudian diserahkan kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian kita pahami lagi di sini ya Syekh Abdul Rauf Qaddasallahu sirrul aziz, beliau mengatakan ya la yajuzu alai bi kalimati la ilaha illallah wa tanzihi mimma la yajuzu alai bi kalimah la ilaha illallah al jami' li jami' maratib tauhid al arba'ah, yang menghimpun dari tauhid yang 4. Mana tauhid yang 4? Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al.
Nah, setelah kita membersihkan itu dari diri kita, kita duduk di tauhid yang 4 tadi. Ya, yang menghimpun tauhid 4. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma dan tauhid af'al. Ya dah. Nah, disinilah kadang-kadang kalau kita tidak memahami tauhid yang 4 itu sering tercampur, Pak. Tercampur antara syariat dengan hakikat. Contohnya begini, ya, ngapain orang zikir itu kok meki-meki? Orang zikir itu kok malah joget-joget? Nah, kan ada orang nggak mau belajar zikir. Kenapa? Karena dia melihat ada sekelompok orang berzikir, meki-meki, ilallah katanya. Ya. Ada lagi yang bangun dia malah joget-joget sambil nunjuk-nunjuk, la ilallah. Nah, dengan melihat itu dia nggak mau, takut dia, ya, takut dia memasuk seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena tidak memahami tauhid yang 4 tadi. Ya. Sekarang kita coba masuk melihat kepada tauhid af'al dulu. Ya, orang misalnya berjoget-joget sambil zikir. Sekarang kita sadari dulu, ya, kita itu berada di gelanggang mana? Kalau kita berada di halqah zikir, itu berarti kita berada di gelanggang tarekat. Orang mengamalkan tarekat. Kalau kita berada di gelanggang tarekat, berarti kita berada di gelanggang tasawuf. Nah, kalau kita berada di gelanggang tasawuf, maka kita harus menggunakan pandangan tasawuf. Cara berpikirnya, cara memandangnya harus gunakan cara pandang tasawuf, begitu. Jangan gunakan cara pandang syariat. Nah, kalau kita gunakan cara pandang syariat, nah di sini nggak kena, Pak. Ya. Sekarang kita gabung misalnya melihat ada orang zikir la ilallah dengan meki-meki, dengan berjoget-joget. Secara syariat mungkin kita salahkan. Apa zikirnya meki-meki? Ngapa zikirnya joget-joget? Itu pandangan syariat. Sekarang kita kan berada di gelanggang tasawuf nih. Berarti harus berpikir secara tasawuf. Bagaimana berpikir secara tasawuf? Jangan lihat orang itu yang joget. Jangan lihat orang itu yang meki-meki. Tapi pandanglah Allah memperagakan af'alnya lewat hambanya. Jadi yang kita lihat itu af'alullah yang diperagakan melalui hamba. Nah, itu namanya kita berpandangan tasawuf, Pak. Mau berguling-guling terserah, Allah yang punya kehendak. Mau meki-meki terserah. Ada macam-macam, kan? Ada yang diam-diam aja zikirnya sambil mencas. Ada. Apakah hebat orang seperti itu? Enggak juga. Wah, hebat dia zikirnya diam aja sambil mencas. Mana yang bagus kita lihat, dia mungkin Allah kata dia. Bagus yang mana? Yang mencas apa yang zikir? Tapi orang berpandangan, ngapain meki zikir Allah nggak tuli, ya, kan gitu ya. Ngapain zikirnya joget-joget? Nah, ini orang berpandangan syariat. Nggak kena, Pak. Di sini bentrok terus itu. Nah, jadi kita mesti tempatkan ketika kita berada di gelanggang tasawuf, berpandang secara tasawuf, berpikir secara tasawuf. Ya. Jangan salah tempat. Ya dah. Artinya apa? Ya, kita bukan melihat orangnya berjoget, bukan mendengar orangnya meki-meki, bukan. Yang kita pandang adalah Allah memperagakan af'alnya lewat hamba.
Oh, jajang aja zikirnya, dia mungkin terserah, mau guling-guling terserah dia. Allah yang berkehendak kok. Jadi nggak ada fitnah, nggak ada caci maki. Kenapa? Karena kita berpandangan secara tasawuf. Coba kalau dibawa kepada pandangan syariat, nah di sini jadi fitnah. Makanya banyak orang nggak mau belajar zikir. Kenapa belajar zikir itu joget-joget? Nah, sama aja logikanya begini, Pak. Tentara itu kan kalau dia berpakaian dinasnya, wah gagah, Pak. Apalagi kalau upacara 17 Agustus. Ada pangkat-pangkatnya, ada tanda lencananya dipasang semua, ada ya. Ya. Gagah, dia pakai topinya, berdiri tegap. Tahukah kita ketika dia masih latihan dulu berlumur lumpur, Pak, berguling-guling, ya, berenang di air, karena berenang di laut begitu. Kadang-kadang jalan dari Palembang sampai ke Lampung tanpa bekal, bekalnya cuma topi baja sama pisau. Enggak dikasih duit, enggak. Apa itu tentaranya? Itu lagi latihan, Pak. Ya, jangan dilihat, oh gagah dia pakaian dinas ya begitu. Jangan dilihat ketika orang lagi zikir mukibah, itu dan latihan. Tentara lagi latihan. Ya, nanti ketika dia sudah selesai itu baru gagah, Pak. Bagaimana gagahnya? Bisa si pahit lidah, Pak. Nah, gagahnya itu seucap nyata. Apa yang diucapkannya terkabul. Beda dengan kita, Pak. Kita ini lidah kita banyak makan jengkol. Iya, itu. Busuk, Pak. Makanya omongan kita walaupun benar didengarnya, tapi salah kata orang. Ya, masih busuk. Kalau mereka yang sudah sampai, sudah selesai latihannya, awalnya mungkin gitulah. Bisa saja guling-guling, orangnya namanya fana. Dia sendiri nggak tahu kok. Nah, tapi setelah jadi, nah kita gagah kayak tentara tadi, ya. Waktu latihan dia, wah berguling-guling, Pak. Ini sikunya yang berjalan begini. Ada. Berlumuran lumpur. Kadang-kadang mukanya dicoreng-coreng sama jam arang, ada. Tapi begitu selesai latihan, wah, pakaian dinas keren, gitu. Berpangkat, pakai lencana. Nah, jangan kita ngelihatnya pakaian dinasnya aja, lihat waktu latihan. Nah, begitu juga kita dalam riyadhah, dalam berzikir. Jangan ngelihat dia guling-guling, jangan ngelihat dia meki-meki, gitu ya. Coba perhatikan para ulama-ulama, para aulia Allah. Akhlak mereka bagus, begitu ya. Penampil mereka sederhana, tapi apa yang dimaukan ada. Hebat kan? Makanya saya bilang, kita nih nggak usah jadi orang kaya harta lah, nggak usah. Capek ngitungnya, ya, nyimpannya juga susah, takut dimaling orang. Ya. Nggak usah jadi orang kaya harta. Cuman yang kita maukan, apa yang dimaukan ada, itu aja. Apa dimaukan ada. Kepingin ke Mekah ada. Kepingin beli rumah ada duitnya, itu aja kan. Kepingin beli mobil ada, itu. Ya pokoknya apa yang dimaukan ada, itu aja lah. Yang nggak usah kita nampilkan banyak duit, nggak usah. Kadang-kadang orang banyak, rumahnya banyak, pada 20, tapi satu pun ya, yang satu cuma di tempat, yang lain nggak pernah dia tengok aja, enggak. Cuman punya, kata orang punya dia, cuman dia sendiri nggak pernah tidur di situ, nggak pernah menikmati. Nah, tapi bayar pajak terus, gitu. Jadi menyengsarakan. Kalau bisa kita ini kan, ya jangan kita yang melayani harta, bukan. Jangan kebalik, gitu. Harta itu melayani kita.
Kita ini melayani Allah. Jadi kita itu khadamnya Allah, harta itu khadam kita gitu. Ini kan kadang-kadang kebalik Pak. Kita yang melayani harta, bukan harta yang melayani kita. Masya Allah Bapak Ibu. Nah, jadi kita manusia khadamnya Allah, harta khadamnya manusia. Nah, jadi harta itu melayani kita, kita melayani Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah yang kedua ini artinya berpaham. Nah, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat. Nah, kalau pengertiannya af'al perbuatan gitu ya. Kalau asma kan nama. Ya. Kalau sifat ya sifat-sifat Allah. Nah, kalau zat, nah kalau kita bawa ke diri kita, bawa ke diri ini. Karena kan yang batalkan kita nih. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Nah, kalau kita bawa melalui kajian sifat 20 ya, la itu menghimpun sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu sifat wujud. Ilaha menghimpun sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu 5: qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Illa itu menghimpun sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah lafaz jalalah menghimpun sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu 7: qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun dan mutakallimun. Nah, bagaimana kita menisbahkan ke diri kita? Wujud. Ya, la menghimpun sifat nafsiyah, ya ada sifat wujud. Wujud itu ada. Nah, ketika kita berkata ada pada diri kita, mana yang kita lihat? Tubuh. Maka la menunjukkan ke tubuh kita. Sedangkan ilaha menghimpun sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini kan ada pada zihin, tiada pada kharij. Artinya kita bisa pahami tapi tak bisa nampak. Nah, hanya diyakini. Keyakinan itu ada di mana? Di hati. Maka disebutlah ilaha itu menunjukkan ke hati pada kita. Ilah menghimpun sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7. Kata qadrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang 6 sifat tergantung kepada hayat. Ada hayat maka muncullah sifat yang 6. Ada qadrat, ada basar, ada sama, ada kalam, ya, ada iradat. Nah, tergantung sama siapa? Sama hayat. Hayat pada kita, nyawa pada kita. Maka kalimat ilah menunjukkan nyawa pada kita. Lalu lafaz jalalah Allah itu menghimpun sifat maknawiyah. Sifat nawiyah itu dia tersembunyi, dia tidak tampak pada zahir. Kenapa? Yang tampak sifat ma'ani. Dia tersembunyi. Yang tersembunyi itu namanya rahasia. Ya, rahasia pada kita. Jadi la menunjukkan tubuh, ilaha menunjukkan hati, ilah menunjukkan nyawa, Allah menunjukkan rahasia pada kita. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, artinya apa? Tak ada tubuh, tak ada hati, tak ada nyawa, illallah melainkan Allah. Itu namanya kita membersihkan. Ya. Membersihkan ya diri kita dari sifat-sifat yang tercela, membersihkan Allah dari hal-hal yang tak pantas baginya. Nah, dengan kalimah la ilaha illallah, maka kita duduklah kita di tauhid tadi. Maka yang pertama kali kita pahami dulu tauhid itu dulu. Setelah kita memahami tauhid, mana zat mana sifat, nah barulah kemudian kita bisa memahami lebih jauh tentang ilmu tasawufnya. Kalau belum terpahami oleh kita mana zat mana sifat, lalu kita akan belajar tasawuf. Nah, di sini kadang-kadang kita kebingungan sendiri.
Maka harus berentet ya, tauhid dulu kemudian kita ke tasawuf. Nah, ketika kita tasawuf ini jangan hanya kita mengkaji tentang akhlak tasawufnya, tetapi bagaimana kita mengkaji tentang ilmu tasawufnya, amaliyah tasawufnya. Itu yang penting Bapak Ibu. Ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan. Amaliyah tasawuf itu adalah ilmu tarekat, zikir. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ya, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.